Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Putu Bunsi kawan. Ini kita punya Kimeng pecah batang. Lama banget ini, terabaikan. Jadi setelah pecah batang ini tak biarkan lama ini, sampai ini akarnya keluar ini. Ini mau kita bongkar, kemudian kita pecah lagi nih. Kemarin ada yang bertanya, ketika Kimeng setelah pecah batang itu sebaiknya itu ditimbun atau tidak ya. Kalau yang kami lakukan itu ada yang kita timbun dan ada juga yang tidak ya. Kalau misalkan ini dari dulu sudah kita pindah potnya, ini pasti pertumbuhannya lebih bagus lagi nih. Hanya saja memang jarang kita olah, kita biarkan saja ya, pertumbuhannya sampai seperti ini akhirnya. Ini sudah tak potong ini yang turun ke tanah. Kalau misalkan kita olah rutin pastinya cepat ini pertumbuhannya, terutama di bagian pemecahannya ya. Ini ya tak potong. Kalau misalkan bahan Kimeng setelah pecah batang itu ditimbun, itu apakah ada masalah? Karena teman kita ini takut kalau misalkan ditimbun itu nanti bisa membusuk ya. Nah, sebetulnya yang ingin kita perjelas adalah bukan masalah kita timbun dengan tanah yang menyebabkan terjadinya pembusukan kawan. Nah, ini yang sudah kita pelajari, yang sudah kita pahami. Sekarang kita mempelajari bahan kita sendiri ya. Jadi sesuai pengalaman kita, yang menyebabkan pembusukan itu bukan dari kita menimbun dengan tanah atau dengan media. Karena yang menyebabkan terjadinya pembusukan itu adalah hasil dari pecahan kita. Kalau misalkan hasil pecahan kita itu memang kurang rapi, atau alat yang kita gunakan untuk memecah itu kurang tajam sehingga menyebabkan kulit itu terkelupas, lah itulah yang menyebabkan terjadinya pembusukan. Jadi bukan karena ditimbun. Banyak juga bahan kita itu kita timbun tapi ya tidak ada masalah ya. Ini kita pecah pakai gunting nih. Kadang teman-teman ikut ya, tiru pakai gunting, akan tetapi mungkin hasil pecahannya kurang rapi sehingga ada kulit yang terkelupas ya. Itu yang bisa menyebabkan terjadinya pembusukan. Ketika pecah dengan gunting kita memang harus hati-hati kawan. Tidak boleh asal, karena harus benar-benar bisa membagi dengan imbang ya. Kalau tidak imbang ya memang ada resiko pembusukan nantinya ya. Kalau misalkan kita memang sudah benar-benar paham karakter dari Kimeng ya, berani ya, seolah-olah ini kan kita pecah asal saja ya, tapi sebetulnya ya kita sudah memperhitungkan. Nah, ini tak naikkan lagi pecahannya. Menggunakan peso yang ada saja. Baru pecah 4 ini, padahal ini bahan ini sudah lama banget ya, karena memang terabaikan itulah. Setelah pecah kita biarkan saja ya, karena memang kita tidak terlalu buru-buru ya kalau ngolah bahan, santai. Ini tak patahkan ini supaya naik. Nah ini ya, patah ya. Nah, untuk Kimeng tidak ada masalah. Kemarin kita juga sharing di Facebook, teman kita ngirim video tentang Kimeng ya, pecah batang juga bahannya ya. Yang ditanyakan itu masalah media yang bagus. Media yang bagus itu apa untuk Kimeng? Terus terang kalau kita medianya hanya tanah dan sekam saja kawan, jadi tidak neko-neko, karena tujuan kita ya memang supaya mudah. Apalagi Putu Bunsi sudah banyak yang mengikuti, jadi kita menunjukkan cara yang mudah saja supaya tidak menjadi beban kalau misalkan teman-teman mengikuti ya. Contoh misalkan media, kalau misalkan kita pakai medianya harus media yang beli terus mahal harganya
ya kasihan juga kan. Jadi kita pakai media yang mudah-mudah saja dan murah pastinya. Ini tak cas semua aja ini. Ya setiap tindakan itu pasti ada resiko dan ada hasil. Segala sesuatu pasti ada resikonya. Kalau misalkan gagal ya udah, kita coba lagi, kita ulang lagi, kita belajar lagi gitu. Nah, kalau bahannya banyak sih enak ya. Tapi kalau kita memang bahannya minim ya pasti memang harus hati-hati. Ini hasil dari pecahannya, tak ganjel dulu. Terus kita ganjel bebas. Yang penting saya membengkakkan hasil pecahannya saja. Karena suatu saat ya tetap hilang, nanti lepas sendiri. Oke, ini sudah, tinggal kita tanam lagi nih. Setelah ini nanti kita akan tunjukkan ke ground, karena kemarin juga ada yang bertanya tentang ground bahan bonsai Kimeng ya. Ini kita tanam dulu, setelah itu nanti kita lihat bahan-bahan kita yang di ground. Ini media yang atasnya ini malah tanah biasa ini. Nah, seperti ini kan kita timbun ya. Kalau bagi kami sih tidak ada masalah. Ini cuacanya panas banget kawan ini. Siang ini. Jadi kemarin ada hujan itu ya. PHP saja. Karena kenyataannya ini panasnya luar biasa lagi. Jadi kesimpulannya, ketika kita pecah batang dan kita timbun, sebetulnya itu tidak menjadi masalah pembusukan. Karena pembusukan bukan terjadi gara-gara kita timbun. Ya, ini juga masih ada temennya yang belum kita olah, belum kita pecah lagi. Padahal untuk kambiumnya ini ya sudah muter ini. Tinggal pecah lagi, tapi belum kita olah ini. Ya, suatu saat. Sekarang kita lihat bahan kita yang dulu kita pecah di ground. Ya, kita lihat sekarang. Ini sekitar sebulanan kita olah, kita pecah, kita potong. Kemarin di Facebook itu kita sharing sama temen dari mana ya, dari Sumatera kalau tidak salah, itu mempertanyakan apakah bahan bonsai Kimeng setelah pecah batang dikocor air itu bagus atau tidak. Nah, sebetulnya kalau Kimeng yang sudah di ground ya, ini yang sudah di ground, walaupun kita pecah batangnya, selama akar ini tidak kita ambil atau tidak kita bongkar, kocor air terus itu nanti malah lebih bagus. Karena Kimeng itu kan seneng banget dengan air, seneng angin, seneng panas. Ini 1 bulan kita potong kemarin ya, akarnya ini sudah muncul ini. Ya, ini sudah keluar. Memang sengaja tidak kita timbun dulu karena tujuan kita adalah untuk mempelajari, untuk ngontrol ya. Dan ternyata ini akarnya sudah keluar semua ini. Nah, ini dipecah lagi kalau pengen, itu juga bisa. Jadi teman-teman jangan takut kalau di ground ya, walaupun kita pecah, itu malah jangan ragu atau jangan takut untuk nyiram. Kocor air terus malah bagus. Nah, ini tak timbun ini. Kemarin juga ada yang tanya pengen lihat untuk koleksi dari Putu Bonsai, koleksi bahan-bahan yang sudah kita program. Padahal yo kita belum punya ya bahan programan ya. Ya hanya sekedar seperti ini saja. Belum ada yang kita program sama sekali, hanya pecah batang saja.
kita belum sampai ke tahap percabangan, itu belum untuk kimeng ya. Mungkin ini yang kemarin ditanyakan untuk kimeng yang ini ya. Ya, untuk bahan fungsi kimeng yang ini memang masih kita perlu pembesaran ya. Kita pengen membesarkan batangnya karena tujuan kita yang pertama adalah ini batang yang ke atas ini pengen nantinya kita jadikan indukan ini. Jadi malah kita tidak memikirkan bagian ini karena ini sudah jadi nih. Hasil pecah batangnya ini sudah jadi. Usianya ini kemarin berapa ya? 20 bulan. Kalau tidak salah ini 20 bulan ini. Dari setek. Jadi hampir 2 tahun ini. Hampir 2 tahun batangnya sudah segini. Ya, ini sudah kuat banget ini akarnya. Sudah mencengkram kuat. Kemarin proses ini kan kita uruk. Kita timbun ini. Ini sudah turun lagi ini medianya. Ini cepat banget penyerapan nutrisinya, cepat banget, makanya media yang bagian bawah ini cepat lapuk, akhirnya turun. Dan kita tidak pernah memakai pupuk kandang sama sekali. Ini hanya memanfaatkan sekam lapuk saja. Untuk yang ini juga tak timbun. Kemarin ini patah sampai tak kasih cagak ini. Genteng patah karena diinjak ayam. Sampai tak kasih jaring bagian ini untuk mencegah ayam masuk ke sini. Ini juga tak timbun. Ini tak timbun. Kalau yang ini malah dulunya ini dimakan ulat batang kerowak, ini kakinya hilang. Ini kerowak lari ke sini, kemudian ada akar gantung, ini tak lilitkan ke sini. Semakin kita timbun untuk bagian pecahannya, itu malah justru nanti membantu untuk kambiumnya dan juga akan merangsang pertumbuhan akar. Ketika akar semakin banyak, itu nanti akan membantu untuk mempercepat pertumbuhan kimengnya. Nah, kalau sudah pertumbuhannya sudah bagus, suatu saat tinggal kita potong saja akarnya gitu. Jadi jangan takut untuk nimbun lah. Yang ini juga, ini sudah lama ini, sayang karena jarang kena air, ini paling jauh posisinya. Sudah batang. Ya. Ya, ini kimeng yang kemarin kita proses, kawatnya ini sudah terlepas, dan yang bagian kita kerok ini sudah tak potong. Karena akar gantungnya itu sudah masuk ke tanah, ya udah, akhirnya ini tak taruh ke sini saja. Tidak tak bongkar, hanya tak taruh di sini, dan ini sudah mulai tumbuh, mau tumbuh akar baru lagi nih. Yang ini. Nah, ini tak biarkan dulu. Karena pertumbuhan bagian atasnya ini aman, daunnya aman ini. Jadi suatu saat ketika bongkar bahan ini sekalian pindah yang satunya. Ya, ini masih bahan mungil-mungil kimeng. Ini kimeng yang mame nih, ngumpet. Nah, yang ini juga, ini kita timbun juga ini karena cuacanya panas banget. Nah, untuk menjaga supaya pecahan tidak kering, tak timbun. Betulnya sudah perlu ada proses lagi ya, karena dari sisa potongannya ini sudah nutup ini kambiumnya. Jadi ini sudah perlu proses pemotongan di sini. Hanya saja ini bagian ini kan kecil banget, masih kecil banget. Jadi kita biarkan dulu lah. Nah, yang ini juga. Nah, yang belakang itu yang kita gabung, kimeng gabungan, belajar awal.
bahan bonsai Kimeng gabungan ini. Banyak yang selalu tanya berapa harganya, tetapi mohon maaf kita tidak menjual ya, karena ini bahan pertama kali kita belajar gabungan. Jadi ini masih kita pelajari dulu ini. Kita belum pernah lah jual-jual bahan. Ya, kemudian ini yang kemarin kita proses, kita potong. Kita potong aja ini. Kemarin ada yang menanyakan ini apakah nanti bisa tumbuh tunas. Ya, kita tidak tahu juga ya. Kita hanya mengupayakan, semoga saja sih tumbuh tunas. Kalau tidak tumbuh tunas ya tidak ada masalah. Karena rancangan awal ini memang mau tak potong ini sebetulnya. Akan tetapi kalau misalkan ini nanti ada pertumbuhan tunas-tunas baru, ya tidak tahu nanti rencananya bagaimana, kita tidak tahu. Tetapi kalau misalkan tidak ada, rencananya awal memang pengen tak potong ini. Nah, kering ini tanahnya, medianya kering, tidak kita siram ini. Ini sudah kokoh ini akarnya. Kemudian yang ini tak pendem. Ini sebetulnya yo dalam ini. Kalau kita bongkar ini sebetulnya yo ini ya. Udah kita lihatkan. Nah, besar pecahannya ini sudah besar loh. Ya kan? Ini nanti tak bengkakkan lagi nih. Tak bengkakkan ke sini lagi. Tetapi kita nunggu akar yang bagian sini kuat dulu. Kalau bagian sini sudah kuat, ini mau tak patahkan lagi nih, biar mekar lagi bagian sini. Ini sudah perlu pengolahan ini. Bagian ini perlu kita potong supaya cabang yang ini yang nantinya menjadi terusan untuk batang utamanya membesar. Kita ngolahnya tidak selalu kita dokumentasikan ya. Nah, ini tak siram seakilah. Tuh, untuk pecahannya ini hasil pecah batang, usianya sama ini karena bahan kita yo awalnya satu. Nah, kalau bahan awal pertama itu ini adalah induk dari semua Kimeng yang kita miliki selain yang kita beli online ya. Ini dangkelnya ini, awalnya ini hampir mati dimakan ulat batang, tetapi ternyata tak abaikan malah hidup, kemudian tumbuh cabang-cabang ini. Nah, ini tak jadikan satu ini, tak gabung. Penggabungan ini dari cabang-cabang seperti ini, tak tempelin seperti ini aja. Karena suatu saat ini juga bisa menjadi bahan-bahan baru ini. Sengaja tak buat seperti ini. Kita tidak olah untuk menjadi bonsai yang ini. Asal aja ini. Tapi kalau suatu saat sudah punya banyak bahan, tinggal kita tempel-tempel, mungkin bisa jadi bonsai. Nah, ini kalau dilihat dari belakang lah, ini mas, ini cabangnya ini nempel, sudah nyatu. Proses penempelannya usianya sama dengan kita membuat bonsai Kimeng gabungan. Ini sudah menyatu sempurna kalau yang ini. Ini waru masih nunggu ini, nunggu proses. Kambiumnya tinggal sedikit lagi nih. Kalau ini sudah semakin nutup, ya tinggal sedikit baru kita olah untuk membuat percabangan. Ya. Ini loa, suatu saat ini kita proses. Ini juga loa. Ini yang kasihan adalah ini, yang bisa jadi bonsai pertama seharusnya ini, hanya saja keberuan kayu kawan. Dulu yang sudah pernah kita share penebangan kayu, nah ini terbelah ini. Cabang yang sudah jadi malah terbelah. Udah, ini tak biarkan, ini tak abaikan. Nah, ini juga kemarin Om Halim ngirim bahan Kimeng yang dimakan ulat batang, ini juga sama ini, dimakan ulat batang ini hilang, tak amputasi langsung ini. Padahal kambium hasil pecahannya ini sudah muter ini, tapi tak biarkan ini, tidak kita pecah lagi, tak biarkan dulu, tak timbun aja ini. Nah, ini bagian batangnya ini tetap membesar,
Nah, tujuan kita nanti yang kita ambil adalah bagian atasnya saja. Suatu saat ini tinggal kita cangkok, kemudian kita ground. Ini jadi bahan ground nantinya. Ya. Ini kimeng pecah batang juga tak timbun. Dengan cuaca panas seperti ini ya memang penimbunan ini malah bagus untuk menjaga kelembapan dari akar kering. Tidak tersiram sama sekali. Nah, yang bagian sana bahan-bahan calon indukan yang kemarin baru kita ground, mulai menguning ini. Tetapi walaupun menguning, ini masih aman, kondisinya masih aman. Nah, ini daun pucuknya masih aman. Kalau menguningnya seperti ini aman. Tetapi kalau misalkan menguningnya itu bagian ujung, ya ini waspada adalah ada pembusukan di bawah. Kalau kuningnya seperti ini aman. Nah, walaupun ini ya kuningnya banyak banget ini, tapi kondisi ini kami berani memastikan aman. Penguningan daun ini kan karena memang awalnya dipotong ya, jadi karena ada penghentian nutrisi tiba-tiba ya akhirnya ini kaget, stres. Tapi ini aman. Loh, ini terlihat akarnya aktif ya kan, makanya kita berani memastikan ini aman ya. Yang ini juga sama, daun pada menguning, tetapi yang menguning itu adalah bagian pangkal ya. Kalau menguningnya seperti ini, itu teman-teman tidak perlu takut, tidak perlu ragu, karena tidak ada pembusukan di bawah. Pembusukan di bawah ciri-cirinya itu menguningnya itu ke pucuk ya, menguningnya ke pucuk, terus cabangnya ini semakin mengkisut ya udah pasti. Kalau tidak segera diamputasi, dipotong untuk menyelamatkan bagian atas, wis akan mati kesemuanya. Bahan ground yang kita harapkan nanti bisa menjadi indukan ya, siapa tahu 2 tahun ke depan kita bisa bagi-bagi bahan dan hasil budidaya sendiri ya. Ini ujungnya aman ya, semoga nanti tumbuh subur. Kita baru menabung 5 ini, suatu saat kita tambah lagi ini di lahan ini. Yang ini kering, ini tak siram dulu. Ini dulu kita pecah-pecah ya bagian sana, tapi yang sini belum. Ini seharusnya ini sudah berani dipecah. Dulu ada yang menyaksikan, entah nanti bisa mati karena kita pecahnya memang over ya. Ya, ini kondisinya masih aman kawan. Nah, ini kondisinya seperti ini. Ini kambiumnya sudah mulai jalan ini. Ya, untuk bagian atas daunnya subur, bagus. Ini kalau nggak tak semprot kemarin ya sudah ngeluntung semua, ini dimakan hama daunnya. Nah, ini percabangan baru aja ini sudah sepanjang ini dari sini ya kan. Ini juga pertumbuhannya bagus, tetapi ini bukan pecah batang, ini hanya tak tanam saja. Ini sudah sebesar ini. Kita lupa ini kapan kita ngeground ini karena tidak kita dokumentasikan. Ini tidak pernah kita olah, ini hanya pengen membesarkan batangnya saja. Kasihan ini jambu kluthuk yang sancang. Nah, ini sudah masuk ke tanah ini, makanya tidak kita proses. Padahal ini batang utamanya ini kecil banget. Batang utamanya adalah ini cabang baru, ini sudah sebesar ini, sudah 2 kali lipat dari batang yang utamanya. Padahal yang batang utamanya ini sudah tak buat liukan ini, tapi ternyata ini tumbuh cabang baru malah menjadi lebih besar lagi. Nah, ini tak biarkan ini biar membesar dulu lah. Nah, ini ada kimeng ngimpet ini. Iya, akarnya sudah masuk ke tanah ini, pada ngumpet. Ini juga di belakang ada sancang juga. Ternyata ini lumayan, ini ada kimeng lumayan besar ini.
sudah pasti ini belum pecah batang ini suatu saat bisa jadi bahan untuk tempelan. Ya, ini bahan loa yang kemarin kita buat videonya, hasil dari cangkok kadaka. Akarnya sudah jalan, sudah segini, tinggal sedikit lagi. Dan ini sudah kita proses untuk kerok. Kita mau menghentikan ini supaya fokusnya di batang yang utama. Kalau misalkan sudah sampai segini, ini sudah berani nih kita proses untuk membuat batang utamanya. Ini kita potong segini lah, kita potong segini, kemudian ini mau tak buat liukan ini rancangannya nantinya. Ya nantilah, yang penting ini untuk kakinya sudah oke. Tinggal ini nunggu besar satu ini, karena kalau ini tidak membesar, bagian ini tidak membengkak ini, karena ini kan agak cekung ini. Yang bisa membengkakkan ini adalah akar ini. Kita tunggu dulu lah ya. Ya, inilah beberapa bahan kami, terutama kimeng. Semoga masih ada manfaatnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.